A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Wandri. Saya akan menjelaskan apa saja itu dari uji data dari korelasi, regresi, normalitas, homogenitas, dan uji tes. Yang pertama itu ada uji korelasi. Uji korelasi itu digunakan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Tujuannya tuh melihat apakah perubahan pada satu variabel itu diikuti oleh perubahan pada variabel lain, serta seberapa kuat dan arah hubungan tersebut. Contohnya tuh mengetahui apakah dua hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian siswa. Yang kedua yaitu ada uji regresi. Uji regresi itu digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel independen Y, dan memprediksi nilai Y berdasarkan X. Contohnya seperti mengetahui seberapa besar pengaruh iklan X terhadap penjualan Y. Jenisnya itu ada regresi linear sederhana, satu variabel X. Yang kedua ada regresi linear berganda, yang lebih dari satu variabel X. Tiga itu ada uji normalitas. Uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal itu menjadi syarat utama dalam banyak analisis statistik parametrik seperti uji T atau ANOVA. Contohnya tuh sebelum melakukan uji T itu perlu dipastikan data siswa tuh berdistribusi normal. Dan uji yang sering digunakan itu adalah Kolmogorov dan Smirnov atau Shapiro dan Will. Yang keempat ada uji homogenitas. Uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok data itu memiliki varian yang sama atau homogen. Dan homogenitas varians itu juga menjadi syarat dalam uji parametrik seperti uji T dan ANOVA. Contohnya mengetahui apakah varians nilai siswa di kelas A dan B itu sama. Dan uji yang sering digunakan itu ada uji Levene dan uji Bartlett. Terakhir ada uji T atau uji tes. Uji T itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data dan melihat apakah perbedaannya itu signifikan secara statistik. Contohnya mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan. Jenisnya tuh independent sample test tuh membandingkan dua kelompok yang berbeda. Kalau paired sample test membandingkan dua pengukuran pada kelompok yang sama atau sebelum dan sesudah. Kalau one sample test membandingkan rata-rata sampel dengan nilai sesuatu. A few moments later. Nih, kalau ini nih yang pertama tuh data korelasi. Korelasi itu nilai signifikan karena signifikannya lebih kecil, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar prestasi akademik. Artinya tuh semakin tinggi motivasi belajar seseorang, maka semakin tinggi pula prestasi akademiknya tuh gitu. Terus kita bisa lihat di sini ya. Tuh, tekan komplit, habis itu lanjut. Nah, yang itu pindahin ke bawah. Nah, yang prestasi itu ditaruh ke bawah dan oke, dah. Inilah hasil dari data korelasi ya, guys. Bisa dilihat hasilnya 0,01. Bisa kita lihat di situ, dan itu adalah data yang valid.
Dan yang kedua tuh ada nilai data regresi, bisa dilihat di sini. Dan tadi ini masih menggunakan data yang sama ya, masih. Terus kita masuk ke data new dan ke analisis. Abis itu kita klik regression dan terus klik juga linear. Abis itu motivasinya pindahin ke bawah yang ke independen, dan yang prestasinya letak di dependen. Nah, gini ya hasilnya tuh. Hasil analisis itu menunjukkan nilai R-square tuh sebesar 0,745. Artinya tuh motivasi belajar tuh mampu menjelaskan 74,5% variasi prestasi akademik. Gitu guys. Yang ketiga kita lanjut ke data normalitas. Ini juga masih memakai data yang tadi. Kita buat ke variabel new, terus tekan analisis, habis itu klik terus habis itu tekan yang itu, dan itu dipindahin ke yang nomor 2 kan. Habis itu ke explore, habis itu nah bisa dibuat di sini tuh hasil pengolahan tuh yang nilai signifikan uji normalitas tuh lebih besar dari 0,05, sehingga data tuh dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian tuh data penelitian ini tuh juga harus memenuhi syarat untuk dilakukan analisis parametrik seperti regresi dan korelasi. Dan bisa diklik itu ya guys, bisa dilihat dari contohnya juga. Dan ini hasilnya dari normalitas. Bisa dilihat ya teman-teman hasil dari normalitas. Di sini ada. Nah, bisa lihat di sini. Nilai yang mendekati 0,05 itu dapat disimpulkan bahwa varian data itu antar kelompok masih relatif dan homogen. Artinya penyebaran data antar kelompok itu memiliki kesamaan yang cukup baik dan memenuhi asumsi homogenitas. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan bisa dicontoh juga. Terus continue, habis itu oke. Dan keluarlah hasilnya dari uji homogenitas tersebut. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, ini kita datanya sama nih. Tuh, bisa diblok dulu sampai bawah. Habis itu buka SPSS, terus di copy atau disalin. Nah, hasil uji itu menunjukkan nilai T itu terhitung sebesar min 4,895 dengan signifikan 0,00. Karena nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara dua kelompok, yaitu kelompok dengan motivasi belajar tinggi dan kelompok dengan motivasi belajar rendah. Kelompok dengan motivasi belajar tinggi itu memiliki rata-rata prestasi akademik yang lebih baik. Bisa dilihat di situ ya teman-teman. Dan yang di desimal tuh kita ganti ke 0. Nah, ke 0. Labelnya di situ buat prestasi. Dan yang bawah kita buat kelas. Value-nya itu diubah dengan value-nya 1, terus labelnya kelas A. Jangan lupa di add. Yang kedua value 2, terus label yang kedua juga diganti jadi kelas B. Add. Oke. Terus selanjutnya yaitu terus kita analis. Nah, prestasinya dipindahin ke tes variabel, kelas dipindahin ke graphing variable.
bisa kita ubah dulu ya guys. Terus ini diganti dengan 1, yang ini 2. Continue lalu oke. Nah, ini hasil dari uji T. To filenya 0,00 dan hasilnya di sini valid ya. Dia juga saling berhubungan. Bisa dilihat ya di sini teman-teman. Tuh. Ini hasil dari data uji tes. Terima kasih.